Inilah kisah seorang manusia yang mengaku sebagai Tuhan. Ia bukan hanya memerintah manusia, tapi juga menantang langit. Di istananya yang menjulang, di antara emas dan pasukan, ia berdiri dan berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi." Langit pun ikut bergetar. Dan pada malam yang gelap, seseorang datang ke istananya. Bukan malaikat, bukan nabi, tapi sosok yang bahkan neraka pun mengenalnya. Ia menatap Fir'aun dan berkata, "Jika engkau benar Tuhan, siapa yang menciptakanmu?" Anehnya, justru Fir'aun tidak mengenalinya. Bagaimana mungkin Tuhan tidak mengenal ciptaannya sendiri? Namun, yang paling mengejutkan, yang menantang Fir'aun malam itu bukan manusia biasa, tapi iblis sendiri. Dan pastikan kamu menonton sampai akhir, karena jawabannya akan mengejutkanmu, karena kisah ini tidak pernah dibahas dimanapun. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan share video ini. Kalau sudah, mari kita lanjut pada ceritanya. Malam itu, langit Mesir terasa lebih gelap dari biasanya. Di dalam istana Fir'aun, tiang-tiang raksasa berlapis emas memantulkan cahaya obor. Fir'aun duduk di singgasananya dengan mahkota berat di kepala dan sorot mata penuh kesombongan. Ia baru saja berkata kepada rakyatnya, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi." Tiba-tiba, langkah kaki terdengar di kejauhan. Bukan langkah tentara, bukan langkah pelayan. Para penjaga menoleh. Dari balik gerbang muncul seorang pria asing. Pakaiannya sederhana, wajahnya biasa, namun matanya seolah menyimpan ribuan rahasia. Ia tidak menunduk, tidak berlutut, tidak takut. Ia berjalan lurus menuju singgasana Fir'aun. Para pengawal menghunus pedang, namun Fir'aun mengangkat tangan. "Biarkan dia." Pria itu berhenti beberapa langkah dari singgasana, lalu berkata dengan suara pelan namun tajam, "Wahai Raja, aku ingin berbicara denganmu, hanya berdua." Istana mendadak terasa sempit, udara seperti menekan dada. Fir'aun menatapnya lama, tak ada ketakutan di mata orang itu. Akhirnya Fir'aun berkata dingin, "Pergilah kalian semua." Satu persatu penjaga keluar, pintu-pintu besar ditutup, dan kini hanya ada dua sosok di ruangan itu. Seorang raja yang mengaku Tuhan, dan seorang tamu yang bahkan tidak gentar kepada Tuhan palsu. Lalu pria itu melangkah satu langkah lebih dekat. Matanya menatap langsung ke wajah Fir'aun. Dan dengan suara tenang, ia berkata, "Jika engkau benar Tuhan, siapa yang menciptakanmu?" Fir'aun tidak menjawab. Dada naik turun, tangannya mengepal di sandaran singgasana. Pria itu melanjutkan, "Sebelum mahkota itu, sebelum singgasana ini, siapakah engkau?" Fir'aun menggertakkan gigi, namun pria itu belum berhenti. "Siapa yang memberimu nafas? Siapa yang menumbuhkan tubuhmu sejak bayi? Siapa yang menggerakkan jantungmu tanpa izinmu?" Fir'aun bangkit setengah berdiri. "Diam." Namun pria itu tetap menatap tenang. "Jika engkau Tuhan, mengapa engkau takut pada pertanyaan?" Untuk pertama kalinya, Fir'aun tidak tahu harus berkata apa. Dan di saat itulah, langit seolah ikut bertanya melalui suara pria itu. Fir'aun berdiri kini, bukan lagi duduk dengan tenang. Wajahnya memerah, rahangnya mengeras, urat-urat di lehernya menegang. Ia menunjuk pria itu. "Pergi dari hadapanku. Aku tidak perlu menjawab siapapun." Suara Fir'aun menggema di ruangan besar itu. Namun anehnya, tidak ada rasa takut yang muncul di mata tamu misterius itu. Pria itu justru tersenyum tipis. Lalu ia berkata dengan suara yang lebih dalam, "Jika engkau benar Tuhan, buktikan." Fir'aun terdiam. Pria itu melangkah lebih dekat, hingga hanya beberapa langkah dari singgasana. "Matikan aku sekarang, lalu hidupkan aku kembali." Api obor tiba-tiba bergetar hebat. Bayangan di dinding seakan menari liar. Fir'aun mengangkat tangannya, seolah hendak memberi perintah. Namun, tak ada yang terjadi, hanya keheningan. Pria itu menatapnya tanpa berkedip. "Engkau tidak bisa..." Fir'aun menggeram. "Aku tidak perlu membuktikan apapun padamu." Namun suaranya kini tidak lagi megah.
ada getar yang tak bisa disembunyikan. Pria itu berkata perlahan, bahkan setan tahu batas kekuasaannya. Tapi engkau melampauinya. Fir'aun mundur 1 langkah. Napasnya berat, matanya menatap tajam. Namun, ada ketakutan yang mulai lahir. Dengan suara serak, ia bertanya, "Siapa engkau sebenarnya?" Pria itu tersenyum, namun bukan senyum hangat, melainkan senyum yang menyimpan kehancuran. Api obor tiba-tiba meredup, angin dingin menyapu ruangan. Padahal semua pintu tertutup. Bayangan pria itu memanjang di dinding, seolah memiliki sayap gelap. Ia berkata pelan, "Aku bukan utusan langit, dan aku bukan pula manusia sepertimu." Fir'aun menelan ludah. "Aku adalah makhluk yang bersumpah akan menyesatkan anak Adam hingga hari kiamat. Aku adalah iblis." Seketika, ruangan terasa runtuh. Fir'aun terhuyung, tangannya gemetar. Namun, ia tertawa dengan getir. "Bahkan iblis pun datang kepadaku, karena aku lebih besar dari manusia lain." Iblis menatapnya tajam. "Tidak, wahai Fir'aun. Aku datang karena engkau hampir menyerupai diriku. Aku sombong karena menolak sujud, dan engkau sombong karena menolak Tuhan." 2 makhluk paling sombong berdiri saling berhadapan. Kemudian iblis meninggalkan istana, dan malam yang menegangkan itu berakhir. Namun bekasnya tidak pernah pergi. Fir'aun kembali ke singgasananya. Ia masih memerintah, masih memaksa manusia sujud kepadanya. Namun, sejak pertemuan itu, hati Fir'aun tidak lagi tenang. Setiap malam, ia terbangun oleh bayangan wajah itu. Setiap sunyi, ia mendengar pertanyaan yang tak bisa ia jawab. "Jika engkau Tuhan, siapa yang menciptakanmu?" Hari-hari berlalu. Musa datang membawa mukjizat. Tongkat berubah menjadi ular, air berubah menjadi darah. Namun Fir'aun tetap menolak. Kesombongan telah menjadi darahnya, hingga suatu hari, laut terbelah. Kaum Musa menyeberang. Fir'aun mengejar dengan pasukan, kuda, dan kereta. Namun ketika laut menutup, langit menyaksikan akhir dari manusia yang mengaku Tuhan. Dan di saat-saat terakhirnya, ia berkata, "Aku beriman." Namun, waktu telah habis. Air menelan mahkota. Singgasana emas tenggelam dalam sejarah. Yang tersisa hanya satu pelajaran. Kesombongan adalah jalan tercepat menuju kehancuran. Jika kisah ini membuat hatimu bergetar, tekan subscribe. Karena masih banyak kisah gelap yang menyimpan cahaya peringatan. Bukan hanya untuk menonton, tetapi untuk mengingatkan hati agar tidak terjebak dalam kesombongan. Bagikan video ini kepada mereka yang ingin belajar dari kehancuran Fir'aun.